Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan penulisan naskah drama. Saudara-saudara, sebelum saya masuk lebih dalam tentang penulisan naskah drama, ada baiknya saudara-saudara mengetahui tentang script writer. Apa itu script writer? Seperti namanya, saudara-saudara, script writer itu bisa diartikan sebagai penulis skrip, gitu ya. Penulis skrip. Skrip dalam hal ini adalah naskah. Nah, biasanya script writer ini tidak hanya ada dalam drama, tetapi juga sinetron atau film. Beberapa orang itu menginginkan menjadi penulis naskah atau script writer. Lah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu ingin menjadi seorang script writer. Nah, script writer itu lingkupnya bisa untuk naskah film, televisi, web series, ya, kemudian YouTube series, video games atau karya-karya kontemporer dan modern seperti video blog atau vlog atau kita biasa menyebutnya vlog begitu ya. Kemudian naskah yang ditulis dapat digunakan dengan cara dijual, disewakan lewat agensi begitu ke beberapa proyek potensial. Tak jarang ya, penulis naskah itu memiliki spesialisasi genre. Ya, seperti komedi, drama atau horor begitu. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan atau apa sih tanggung jawab seorang script writer? Ya, yang pertama adalah dia itu mengembangkan dan meriset ide-ide untuk skenario. Entah itu skenario film, web series, dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian membuat kerangka kerja atau treatment awal untuk suatu skenario. Kemudian lagi dia harus menulis atau mengadaptasi cerita menjadi sebuah naskah. Selanjutnya adalah bertemu dengan seseorang dari perfilman atau eksekutif film untuk mengajukan skripnya atau skenario dan gagasannya. Kemudian seorang script writer itu harus menggabungkan elemen-elemen visual dalam adegan dengan alur dan juga dialog. Kemudian dia bekerja dengan seorang produser dan sutradara untuk mengedit dan menyesuaikan skrip sesuai dengan kebutuhan. Nah, seorang scriptwriter dapat memberi cerita asli atau membuat suatu cerita asli. Kemudian dia juga bisa menulis naskah berdasarkan kejadian aktual dan juga kejadian faktual begitu ya. Dan juga mengadaptasi karya yang sudah ada seperti buku. Maka kita tidak asing lagi ketika misalnya 5 cm itu berasal dari novel kemudian difilmkan. Nah, orang yang mengubah bentuk dari novel ke film ini bisa disebut sebagai scriptwriter. Begitu juga dengan ayat-ayat cinta. Novel karya Habibur Rahman El-Shirazi kemudian dialihwahanakan menjadi film. Itu dilakukan oleh siapa? Skenarionya oleh scriptwriter. Kemudian saudara-saudara ada pula yang mengadaptasi karya. Jadi scriptwriter menulis dan mengerjakan ulang materi yang ada sesuai dengan izin hukum yang telah disepakati. Misalnya dulu itu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ada versi romannya ya atau novelnya, kemudian sudah pernah dialihwahanakan menjadi film. Waktu itu yang memainkan adalah Damsyik, kemudian lagi ada pula yang Gusti Randa yang memainkannya. Nah, yang mengalihwahanakan dari romans ke film, bahkan kemudian
diadaptasi lagi oleh seseorang yang baru dengan cerita yang sama, begitu dengan tokoh-tokoh yang berbeda atau pemeran-pemeran yang berbeda oleh siapa? Oleh scriptwriter. Begitu saudara-saudara, kemudian menjadi scriptwriter tidak harus memiliki pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi khusus. Tetapi memang ini bisa dipelajari. Ya, terlepas dari itu semua, seorang scriptwriter itu dapat mengambil atau memanfaatkan ya ilmu yang dapat diterapkan melalui kelas pendidikan ataupun penulisan kreatif atau juga di bidang perfilman. Tidak masalah. Yang penting adalah seseorang itu dapat menjadi scriptwriter yang dapat menangkap maksud dari hal yang diadaptasi atau juga menulis sesuatu ide baru, materi baru, kemudian dengan mudah dapat disampaikan kepada penonton melalui scriptwriter yang dialihwahanakan ke dalam perfilman atau bisa jadi sinetron begitu ya kepada para penontonnya, dan itu memerlukan beberapa keterampilan. Yang pertama yang harus dimiliki seorang scriptwriter adalah keterampilan menulis. Tentu saja menuliskan sebuah skenario itu diperlukan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemampuan berbahasa dan menulis ini akan menunjang kemampuan seseorang dalam membangun cerita dengan lebih baik. Nah, ini akan meningkatkan keterampilan menulis skrip, menulis naskah. Jelas sekali ya, saudara-saudara, kosakata yang dimiliki yang bervariasi atau beragam itu akan menunjang kemampuan atau menunjang keterampilan seorang scriptwriter. Kemudian keterampilan dalam mengamati hal-hal yang ada di sekitar. Kebanyakan karakter, alur, dan dialog yang diciptakan oleh scriptwriter itu adalah berangkat atau terinspirasi dari kejadian yang terjadi di suatu tempat atau di suatu lokasi yang nyata atau faktual. Dengan kata lain, scriptwriter itu mendapatkan ide, gagasan cerita, dan menuliskan ke dalam skripnya atau skenarionya ketika berhasil mengamati lingkungan sekitar dengan baik. Jadi seorang scriptwriter adalah seorang pengamat yang baik. Cerita yang berasal dari lingkungan yang dekat biasanya akan berhasil memberikan kedekatan pula dengan siapapun yang nantinya akan menikmati cerita tersebut. Dengan kata lain, saudara-saudara, kondisi lingkungan sekitar seseorang itu atau kondisi lingkungan sekitar dari seorang scriptwriter pasti berpengaruh pada karya yang dihasilkannya. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Seorang scriptwriter harus dapat memberikan ide-ide baru yang memberikan semacam kesegaran begitu ya dalam industri perfilman, pertelevisian atau di industri digital. Kemudian seorang scriptwriter itu barang tentu akan sukses ketika dia memiliki kreativitas yang tinggi yang dapat dikatakan sebagai dobrakan bagi sebuah industri, entah itu pertelevisian, perfilman, atau yang lain termasuk drama. Hal ini sangat penting agar apa? Agar seorang penonton, penikmat tidak bosan, tetapi sebaliknya justru tertarik. Kemudian saudara-saudara, seorang scriptwriter itu juga harus memiliki keterampilan dan keahlian interpersonal. Jadi ketika seorang scriptwriter itu mengerjakan sebuah proyek, ya scriptwriter itu tak jarang harus bekerja dengan pihak lain. Dia tidak bisa bekerja sendiri karena untuk memasukkan suara begitu ya, menyesuaikan dengan pengisian suara, dialog, kemudian apa lagi ya, editing begitu ya. Dia membutuhkan orang-orang di bidang itu.
Jadi umumnya para scriptwriter harus bekerja langsung dengan sutradara, produser, dan kru yang lain untuk menyesuaikan naskah yang telah ditulis dengan kebutuhan produksi. Selain itu juga scriptwriter harus bisa dalam tanda kutip memasarkan dan menampilkan skenario yang telah dibuat secara lebih efektif. Begitu, saudara-saudara. Kemudian, scriptwriter yang sangat dekat dan saya kenal, itu biasanya mereka sering berkarir secara independen atau mereka lebih suka menjadi seorang freelance dibanding mereka harus terikat. Ada kakak kelas saudara-saudara yang berhasil menjadi seorang scriptwriter di acara FTV begitu ya. Dan waktu itu setiap skrip yang ditulis saat itu kalau saya tidak salah ingat masih menjadi mahasiswa, namanya adalah Mbak Susi. Dia berasal dari daerah Batang begitu kalau saya tidak salah ingat, menerima sekitar 5 juta untuk satu skrip yang dia kerjakan ya mungkin tidak ada 1 minggu pada tahun 2015 hingga 2017 ya. Bisa dibayangkan uang 5 juta itu untuk 1 minggu saya pikir sudah luar biasa, apalagi ditulis oleh saya katakan masih pemula, belum begitu profesional. Dan kini saudara kita, kakak kelas Anda itu bekerja sebagai seorang dosen sambil masih menulis skrip. Kemudian kalau tidak salah dengar ya kabar terakhir beliau sudah diangkat menjadi PNS. Jadi scriptwriter bagi dia adalah pekerjaan yang freelance begitu. Demikian saudara-saudara pembicaraan saya terkait scriptwriter. Kemudian kita akan nanti memperdalam dengan pembahasan mengenai penulisan naskah drama. Saya tunggu respon saudara, pertanyaan saudara, dan juga apapun terkait scriptwriter yang saudara-saudara sampaikan di channel YouTube saya, dan juga nanti saya tunggu melalui grup WA saya. Demikian saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.